Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang hebat. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam tatap maya ya pada aplikasi Google Meet. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang belum hadir? Sudah hadir semua ya? Coba Sudah, saya absensi Sari Hidayah. Hadir, Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini alhamdulillah sudah bisa hadir semua lengkap. Daftar hadirnya nanti saya kirim di grup WhatsApp sebagai bukti fisiknya. Lalu saya kalian harus berani mencoba dan tidak takut gagal. Maka kita akan belajar dan mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Itu ya. Lalu untuk pembelajaran minggu kemarin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah pada paham semua untuk pembelajaran kemarin? Coba Mbak Rila, pembelajaran kemarin tentang apa? Tentang sensor. Bisa menyebutkan beberapa sensor yang kamu ingat? Sensor cahaya, sensor orientasi, sensor suhu, sensor jarak dekat. Nah, itu sudah ada banyak yang sudah disebutkan Mbak Rila ya. Lalu untuk LKPD grup modul sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Lalu untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan satu aplikasi lagi berbeda dengan aplikasi yang kemarin. Apakah sudah di-download semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang transducer input dan transducer output. Nah, ini peta konsep untuk transducer dan output. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui kegiatan melihat gambar dan membaca LKPD, peserta didik dapat menyeleksi komponen transducer input dan transducer output dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menggunakan aplikasi voice recorder dan membaca LKPD, peserta didik dapat mempraktekkan peralatan elektronika yang bersifat transducer input dan transducer output dengan tepat. Itu merupakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Di sini ada studi kasus. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat orang memasak nasi menggunakan rice cooker? Saya berpikir mengapa nasi bisa matang di dalam rice cooker tanpa panas api. Nah, tentunya di dalam rice cooker itu ada sebuah komponen. Pasti di dalam rice cooker itu ada yang namanya transducer. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan transducer itu apa? Melihat dari modul, Mas Dandi mungkin. Transducer adalah energi yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik maupun sebaliknya. Baik, terima kasih Mas Dandi. Nah, yang terjadi pada gambar ini, dia merubah energi dari apa ke apa kira-kira? Energi listrik menjadi Listrik, fisik, Energi listrik. Lalu energi fisiknya berupa panas. panasnya itu. Kalau listrik menjadi panas itu termasuk transducer input atau output? Output. Betul sekali. Lalu nama komponen yang berperan penting dalam rice cooker itu apa nama komponennya? Termostat. Termostat, benar sekali. Fisik. Untuk studi kasus di sini ada yang ditanyakan? tidak, Pak. Tidak ya. Jadi sudah mulai ada gambaran tentang transducer ya. Bisa listrik, bisa fisik, dan ke energi bisa listrik, bisa fisik juga. Berkebalikan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke forum diskusi. Kelompok 1, anggotanya 1, Ainun Najib, 2, Indah Trisanti, 3, Sari Hidayah. Hanya 3. Yang keempat, Raja Dandi, Pak. Kelompok 2. Ada Rila Zara, Isrina Khairunisa, Siti Khairiyah, Indri Musikarini. Karena kalau diskusinya menggunakan HP, mengisi pada LKPD kan sulit. Nanti saya tampilkan LKPD-nya. Saya bantu mengetik di sini. Kelompok 1 diskusi di sini, sinkron atau bertemu dengan saya langsung. Kelompok 2 nanti diskusi asinkron pada grup WhatsApp. Yang ditanyakan? Ya. Coba klasifikasikan mana yang termasuk transducer input dan mana yang termasuk
transducer output. Ini yang Lihat. pertama termistor, ada NTC dan PTC. Yang sini yang ada pointernya. Tensiometer. Yang ketiga LED. Selanjutnya lalu DR, LDR. Selanjutnya Mikrofon. yang terakhir load meter. ini sudah bisa menyebutkan komponen-komponen ini ya. Selanjutnya saya tampilkan LKPD. Ini bentar, untuk kelompok 1 saya buatkan LKPD baru. Untuk pertanyaan nomor 1, tadi apa jawabannya? Mengapa nasi bisa matang tanpa panas api? Yang kedua, Listrik ke fisik. lalu yang ketiga, Ustaz, Pak. kira-kira yang termasuk transducer input apa saja? LDR. Termistor, variabel LDR, termistor. Resistor. Mikrofon. Lalu yang termasuk transducer output, Lampu, LED, Loper, Motor. LED. Heater. Ini merupakan hasil diskusi dari tabel 1. Saya lanjut tabel 2. Nah, di sini nama peralatan elektronik. Yang pertama kipas angin. listrik berubah menjadi gerak. Ketika memanggil itu sifat transdusernya merubah apa menjadi apa? Suara menjadi listrik. Kalau menerima panggilan, Listrik menjadi suara. ya, ini kegiatan yang terakhir, menguji dan mempraktekkan komponen mikrofon dan loudspeaker pada smartphone. Silahkan aplikasinya bisa dibuka. Tampilan awal, suaranya itu seperti ini, tampilan awalnya aplikasinya. Sama semua ya, seperti ini. Nanti satu persatu mempraktekkan aplikasi tersebut. Untuk praktek ini ada yang ditanyakan? tidak Pak. Saya Ainun Najib, Negeri 2 Kudus. Kok nggak kedengeran, Pak? Ya, kasus pertama tidak kedengar ya. Nama Radya Dandi Pramudia dari SMK Negeri 2 Kudus. Nah, ini punya Mas Dandi bisa ya. Nanti silahkan menentukan perwakilan dari 4 peserta didik ini, siapa yang akan menyampaikan. Sampai di sini paham semua? Pak. Baik, silahkan bisa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Di Mbak Siti Fariah kelompok 2 ya. Untuk tagihan LKPD kelompok 2, ini apa pendapatnya? Bagaimana proses terjadinya beras menjadi nasi? Terjadi perubahan energi listrik ke energi panas. Membutuhkan komponen apa pada rice cooker? Termostat, Termasuk transducer input atau transducer output? output, Selanjutnya tabel 1 ini sudah terisi semua. motor, Motor, heater, heater. breaker. Tabel pertama sudah. Tabel kedua, untuk peralatan yang pertama ada kipas angin. Energi listrik ke energi gerak. Memanggil berarti kalian menelpon seseorang. Itu energi apa menjadi energi apa? Listrik menjadi bunyi. Jadi di sini saya bantu untuk mengisi LKPD kalian karena kebanyakan di sini tidak ada yang mempunyai laptop. Dan nanti salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi yang ada pada LKPD ini. Di sini tidak terdengar suaranya ya. Kalau di grup WhatsApp tadi terdengar. Dengar. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Langsung ke studi kasus. Pertama, apa yang kalian pikirkan ketika melihat orang masak nasi menggunakan rice cooker? Jawaban dari kelompok saya, 1, kenapa nasi bisa matang tanpa panas api? 2, terjadi perubahan energi apa dan dinamakan apa perubahan energi tersebut. 2, yang semula energi listrik berubah ke fisik, kita ganti energi listrik berubah menjadi energi panas. 3, nama komponen yang berperan penting dalam rice cooker dan termasuk transducer input atau transducer output. 3, nama komponennya termostat dan termasuk transducer output. Oke, baik, stop dulu. Bagaimana kelompok 2? Ada perbedaan atau tidak? Sama. Sama. Baik, Mas Najib bisa dilanjut. Komponen transducer input 1 LDR, 2 termistor, 3 variabel resistor, 4 mikrofon. Komponen transducer output lampu, motor, LED, dan heater. Kelompok 2, ada yang berbeda? Sama. Sama. Lanjut ke tabel 2. 1, kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Dan kedua, saat menerima panggilan, energi listrik menjadi energi suara. Untuk tabel kedua ini, kelompok 2 ada yang berbeda. Beda. Kalau kelompok 2, apa hasilnya? Coba disampaikan. Energi listrik ke energi bunyi. Nah, sebenarnya nomor 4 ini itu ada 2 perubahan energi. Jadi kelompok 2 tadi sama yang nomor 2 ini atau yang bawah.
listrik menjadi suara. Di kelompok 2 kurang menambahkan yang suara menjadi listrik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, di sini penguatan materi transducer agar kalian lebih yakin, lebih paham dengan apa yang kalian dapatkan. Untuk transducer input, pengertiannya transducer yang dapat merubah energi fisik bisa dari cahaya, tekanan, suhu, maupun gelombang suara menjadi sinyal listrik. Atau ada ahli yang menyampaikan transducer input itu dikatakan sensor. Contohnya tadi ada LDR, termistor, variabel resistor, dan mikrofon. Jadi saya ulangi lagi untuk transducer output, ada lampu, heater, LED, motor, dan loudspeaker. Tadi berdasarkan hasil diskusi di LKPD. Lalu di sini semua tipe mikrofon memiliki diafragma di dalamnya. Diafragma merupakan sebuah material tipis berupa kertas, plastik, atau aluminium. Saat kita berbicara, suara kita akan membentuk gelombang suara menuju mikrofon. Nah, gelombang suara akan menabrak diafragma, lalu diafragma akan bergetar. Terdapat kumparan atau koil yang ikut bergetar mengikuti sesuai dengan getaran diafragma. Terjadi konsep fisika. Ini dari Michael Faraday menyampaikan bahwa medan magnet yang didekatkan ke kumparan akan menghasilkan medan listrik. Adanya medan magnet seiring dengan getaran koil ini akan menimbulkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan berupa sinyal audio. Nah, lalu sinyal audio diteruskan ke amplifier. Di dalam amplifier dengan bantuan prinsip step up dan step down, sinyal audio tersebut dapat diperbesar sesuai keinginan. Itu tadi untuk penjelasan transducer input. Kok bisa sih suara bisa menjadi sinyal listrik? Nah, sekarang pindah ke transducer output. Yang saya gunakan komponennya sebagai percontohan adalah loudspeaker. Untuk loudspeaker itu terdiri dari 6 komponen ini yang harus ada. Yang pertama magnet tetap. Yang paling bawah itu adalah magnet tetap. Dia tidak akan bergerak. Magnet tetap nanti yang akan membuat gaya tolak menolak atau naik turun pada voice coil. Nah, voice coil itu yang bergerak-gerak membangkitkan sinyal listrik ketika dialiri sinyal listrik. Penggerak kon dan bersifat maju mundur. Kalau posisinya itu dia menghadap atau horizontal, ini posisinya vertikal berarti pergerakannya naik turun. Lalu spider itu yang ini. Jadi ketika voice coil itu naik, tugas spider dia menarik kembali atau memposisikan semula ketika tidak ada sinyal listrik yang masuk. Jika naik, turunnya itu tugasnya dari spider ini. Lalu ada kon. Kon itu biasanya yang bagian tengah. Ini yang paling inti, menghasilkan gelombang suara dari getaran kon yang akhirnya bisa diterima oleh indera telinga. Lalu ada suron. Suron itu yang tampilan paling atas ini berada di sekeliling kon atau mengelilingi kon. Dan suron itu menahan gerakan kon agar menghasilkan suara. Lalu yang terakhir itu basket speaker, kerangka atau tempat speakernya. Bagaimana kok bisa terjadi suara? Jadi sinyal listrik atau sinyal audio tadi yang sudah dihasilkan dari rekaman akan ditampilkan oleh bagian dari komponen kon ini untuk menghasilkan suara. Baik, untuk kegiatan hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kan mempelajari tentang transducer. Transducer itu apa tadi? Merubah energi listrik atau fisik dan sebaliknya. Lalu tadi diklasifikasikan menjadi transducer apa dan transducer apa? Transducer input dan transducer output. Ada yang ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Sebuah link untuk mengukur berapa jauh kemampuan kalian. Saya kirim di grup WhatsApp ya, dan saya kirim di chat. Itu linknya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti hasilnya akan saya tampilkan. Ini bagi yang sudah, saya tampilkan daftar hadir yang harus diisi pada Google Meet. Ini saya tampilkan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi untuk nanti yang di bawah KKM, tugasnya, KKM-nya itu 70, menyebutkan peralatan elektrolit di rumah. Contohnya kulkas. Setelah menyebutkan peralatan elektronik, nanti dijelaskan peralatan elektronik tersebut merubah energi apa menjadi energi apa. Jadi nanti ditulis, difoto, dan dikirimkan di grup WhatsApp di bahan remedial. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Untuk pembelajaran pertemuan nanti disiapkan juga untuk pembelajaran ketiga tentang penerapan rangkaian elektronika.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya meminta tolong ketua kelas untuk memimpin doa dalam menutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih Mas Dandi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.